Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Robi Kurniawan dan hari ini, sesuai judulnya, gue akan ngebahas Bumi Manusia karya dari Pramoedya Anantatur. Satu judul yang pastinya nggak asing ya di ranah literasi nasional, bahkan mungkin dunia, sesuai tagline di belakang buku yang gue pegang sekarang, Bumi Manusia merupakan sumbangan Indonesia untuk dunia. Yes, seperti yang mungkin kalian juga udah tahu, kepenulisan Pram 1 ini banyak sekali achievement-nya. Di dalam bukunya juga dijelasin sih, mungkin kalian bisa pause aja. Kemudian juga mendapatkan berbagai sambutan baik dari misal Times, Pramoedya Anantatur, kandidat Asia paling utama untuk hadiah Nobel. Dari The New York Times juga ada, USA Today, ya banyak lah intinya. Yang pengen gue sampaikan sebenarnya tanpa harus dijelasin pun, kalian pasti sudah at least kenal lah sama karya hebat satu ini. Yang gue pegang sekarang merupakan Bumi Manusia yang edisi 100 tahun dari Pram, yang di tahun 2025 ini diterbitkan ulang. Bumi Manusia sendiri merupakan bagian pertama dari tetralogi Pulau Buru. Itu mungkin juga satu poin yang kalian udah tahu kali ya, bahwa tetralogi satu ini merupakan karya dari Pram saat dia sedang di penjara di Pulau Buru tadi. Tapi gue nggak akan bahas itu lebih jauh teman-teman. Segala bentuk achievement, segala bentuk latar belakang, gue ngerasa banyak orang yang udah tahu dan kalaupun belum, udah banyak dibahas sama teman-teman lain. Salah satunya di podcast Mari Pada Baca, itu bagus banget, highly recommend pas mereka ngebahas Bumi Manusianya Pram. Jadi ya itu sih, gue pengen langsung masuk ke blurb ceritanya lalu ngebahas bukunya itu sendiri. Nah tapi karena di belakang bukunya tuh nggak ada blurb ya sebenarnya yang edisi satu ini. Gue nggak tahu sih edisi yang lama gimana. Jadinya gue akan baca yang dari Google. Yes, dari Google, karena yang di Goodreads tuh lebih kayak resensi men. So blurbnya kayak gini, Bumi Manusia adalah novel karya Pramoedya Anantatur, bagian pertama dari tetralogi Pulau Buru, yang berlatar belakang masa kolonial Hindia Belanda. Novel ini mengisahkan kehidupan Mingke, seorang pemuda pribumi cerdas dan berjiwa nasionalis, yang bersekolah di HBS Sekolah Setara SMA. Mingke berinteraksi dengan berbagai tokoh, termasuk Nyai Ontosoroh dan putrinya Annelies Melema, yang membawanya pada berbagai konflik dan pergolakan sosial politik. Novel ini menyoroti isu-isu penting seperti perjuangan melawan diskriminasi kolonial tentunya, pentingnya pendidikan, dan kesadaran sosial. Mingke melalui perjalanannya tidak hanya berjuang untuk cintanya dengan Annelies, tetapi juga untuk hak-haknya sebagai pribumi di tengah sistem yang menindas. So itu sih, dan kalau gue harus namain lagi, mungkin cerita akan dibuka dengan karakter utama kita, yaitu Mingke tadi, yang semacam memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai pembaca, dan kita akan mengikuti kisah perjalanan kesehariannya sebenarnya. Dan salah satu adegan pembuka dalam buku satu ini adalah Mingke yang sedang diajak teman sesama sekolah, yaitu Robert Surhoff, untuk bermain ke rumah sahabatnya, yaitu Robert Malema, yang merupakan anak dari orang tua yang cukup ternama lah. Dia setengah Belanda, dan ya sebenarnya dia diajak temannya ke sini tuh sebagai bahan pembanding agar si Robert Surhoff tadi terlihat lebih baik di dalam keluarganya si Malema tadi. Kenapa? Karena si Robert Surhoff tuh suka sama adik perempuan dari temannya, yaitu Annelies Malema. Dia membawa Mingke ke sana karena Mingke merupakan seorang pribumi, dan ya otomatis harusnya dia akan terlihat jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan temannya yang dia bawa tadi, which is Mingke. Tapi karena satu dan dua hal, saat sudah bertemu dengan temannya, saat sudah ditemui oleh Annelies itu sendiri, si karakter utama kita tuh, Mingke, nggak terlalu tertarik dan bisa mengikuti topik yang kawan-kawan laki-lakinya tadi bicarakan. Si Annelies semacam bisa melihat hal tersebut dan diajaklah Mingke untuk berkeliling di area perkebunan, peternakan yang keluarga Malema miliki, dan jadilah Mingke, karakter utama kita, menjadi tamu si Annelies ujung-ujungnya. Annelies di sini dideskripsikan sebagai seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Dia pun juga semacam sempurna gitu, cerdas. Dia membantu ibunya yang mana seorang pribumi untuk mengelola usaha keluarganya, yang mana sudah semacam ditinggalkan dan gak keurus sama ayahnya yang seorang Belanda. Singkat cerita, karena satu dan dua hal, si Mingke suka sama Annelies, dan sayangnya Annelies lebih suka Mingke daripada temannya, yaitu Robert Surhoff tadi.
Kemudian ya sampai sana aja sih sebenarnya. Cerita lebih ke slice of life drama gitu, yang kemudian akan menyenggol dengan topik romance dengan anal study, topik perpolitikan Hindia Belanda kala itu, perjuangan, diskriminasi, pendidikan, banyak lah. Again, nggak akan gue lanjutin lebih jauh, kalian pasti juga banyak yang udah tahu dan ada film adaptasinya juga kan sebenarnya, yang Iqbal itu, jadi mungkin selengkapnya kalian bisa baca sendiri bukunya. Nah, dan sekarang seperti biasanya kita masuk ke poin kelebihan yang gue temukan dari buku satu ini. Yang pertama akan gue buka dengan cerita gue pribadi ya. Sebagai pembaca tuh entah kenapa gue tuh kurang untuk membaca Indonesia. Waktu kecil gue dipancing untuk belajar baca sama orang tua pakai komik Jepang. Kemudian setelahnya gue suka baca buku-buku ensiklopedia. Kemudian dilanjut sama novel-novel fantasy kayak Harry Potter, kayak gitu-gitulah. Kemudian ada masa di mana gue sempet berhenti baca dan sekalinya kembali untuk jatuh cinta dengan membaca, gue lebih sering baca novel-novel literasi klasik Jepang. So itu sih, gue ngerasa memang gue kurang untuk mengenal karya-karya bangsa sendiri gitu, dan gue acknowledge hal tersebut dan memang pengen gue benerin lah akhir-akhir ini dalam perjalanan gue bikin sudut koma ini. Dan mungkin kalian juga udah sedikit banyak melihat hasilnya ya dari buku-buku yang udah gue bahas baik di pembahasan video khusus maupun video-video wrap-up. Tapi ada satu poin di mana gue tetap ngerasa kurang gitu untuk membaca judul-judul besar dari Indonesia sendiri gitu. Salah satunya adalah Pram. Dan karena kebetulan sekali lagi ada edisi khusus 100 tahun Pram yang terbit di tahun 2025 ini, gue akhirnya memiliki kesempatan untuk baca bukunya dan ya, I'm so glad I did. Karena selain gue semacam nge-checklist gitu ya, list untuk membaca judul-judul besar Indonesia yang memang harusnya gue tahu sebagai pembaca, gue juga seneng karena kayaknya ternyata sebagus itu, men. Harusnya gue udah bikin video singkat antara ya short gitu atau reels yang isinya tuh initial reaction setelah gue menutup bukunya. Dan guess what, gue tuh nangis. Kenapa? Karena sebagus itu dan gue mungkin beberapa kali pernah cerita ya di sini. Gue memang seseorang yang tumbuh menyukai bidang seni dan kemudian waktu sekolah juga belajar soal aspek seni dan desain. Entah kenapa setelah menyelesaikan pendidikan tadi, gue ngerasa gue yang dulu tuh lebih main ke logika, jadi punya aspek emosional yang jauh lebih besar. Gue nggak akan ragu buat nangis setelah mengkonsumsi suatu karya seni kalau memang dia bagus dan berhasil bikin gue move gitu. Tapi memang karya seni yang banyak bikin gue cukup emosional adalah karya seni dalam bentuk film. Seumur-umur gue tuh belum pernah nangis yang sampai jelek gitu lah waktu baca buku. Sampai gue menutup buku Bumi Manusia satu ini. Kalau mungkin tearing up gitu, mungkin beberapa buku ada ya, tapi nggak pernah sampai yang nangis gitu. Dan buku Pram satu ini berhasil mematahkan hal tersebut dan gue seneng. Gue nangis karena ceritanya bagus banget, kepenulisannya bagus banget, endingnya wow. Ya mungkin selengkapnya bisa tonton sih initial reaction gue tadi. Harusnya sih udah tayang sebelum video ini tayang ya. So itu mungkin untuk kelebihan pertama. Bumi Manusia merupakan buku pertama yang bisa bikin gue nangis karena saking bagusnya. Kelebihan kedua yang gue temukan adalah gue ngerasa Bumi Manusia merupakan tipe-tipe cerita yang celebrate life gitu. Yang mana predikat tersebut sering gue sematkan kepada bacaan-bacaan favorit gue pribadi. Buku ini dramatis, yes, dan membahas perjuangan dalam geliat perpolitikan Hindia Belanda. Ya, unsur tersebut sangat kental sekali, tapi at the end of the day, gue tuh tetap ngerasa buku ini tuh cukup kenceng aspek slice of life-nya dan mampu menceritakan aspek mundane dalam kehidupan itu sendiri dengan cukup cantik, dengan cukup engaging, dan ya gue sih nggak akan pernah nggak suka ya sama tipe-tipe cerita yang memang celebrate life itself, yang mana bikin walaupun gue baca kehidupan keseharian Mingke gitu ya esensinya, tapi waktu lagi baca aspek kesehariannya itu sama-sama bikin gak berhenti baca sebagaimana baca aspek dramanya. So itu sih. Dan next mungkin yang mau gue apresiasi lagi, satu keunggulan yang gue pengen apresiasi lagi adalah kepenulisannya. Menurut gue cantik banget dan bener sih kata banyak teman-teman yang udah ngebahas buku satu ini gitu. Kalian akan menemukan banyak sekali quotes yang mungkin beberapa kali kalian sudah familiar, tapi yang paling ngena pastinya ada di ending buku satu ini. Yang mana kalimat dari karakter Nyai Ontosoro
Kita telah melawan Naknyo sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Aduh, gila sih. Cerita sebagus ini bisa dituliskan dengan sebaik ini pula, dan dibuka dengan sangat menarik dan ditutup dengan luar biasa megah gitu. Wah, gila sih. Gue nggak bisa terlalu deskripsiinnya sebenarnya. Kalian harus experience baca buku satu ini sendiri. Mungkin satu kata buat menggambarkan keseluruhan dalam buku Bumi Manusia satu ini adalah charming sih. Bener-bener bisa nge-grip attention gue dari awal sampai akhir, simply karena kepenulisannya. Walaupun mungkin fair warning ya, di awalnya tuh gue sempat rada struggling karena gaya kepenulisannya tuh gimana ya bilangnya. Mungkin ini yang dirasain sama teman-teman yang struggle untuk baca klasik karena gaya kepenulisannya yang udah lama gitu, yang udah nggak sama dengan gaya kepenulisan yang sekarang. Tapi gue sih ngerasa kesulitan tadi tuh hanya gue temukan di beberapa lembar awal bukunya, karena setelahnya kalian akan langsung terbiasa, kalian akan langsung tahulah cara menikmati buku satu ini tuh bagaimana. So itu sih. Dan mungkin mumpung masih di kepenulisan, gue mau apresiasi kepenulisan dari Pram terhadap para tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh yang ada di buku satu ini banyak, semuanya vibrant, semua punya warnanya tersendiri, semua punya porsinya masing-masing, menyumbang sesuatu ke dalam ceritanya, bahkan karakter yang gak punya nama. Kalian pasti tahu karakter yang gue maksud di lumayan akhir-akhir cerita. Bener-bener semua karakternya tuh berasa bernyanyi gitu. Gue gila, kok bisa sih? Gue tuh selesai menutup bukunya pun kayak gue tuh bingung, bisa ya orang nulis kayak gini, gila, bagus banget. Tapi tentunya gue mau shout out satu hal ini. Gue ngerasa Pram dalam tetralogi Buru dan khususnya dalam buku Bumi Manusia, menurut gue berhasil melahirkan suatu karakter pendukung yang terbaik, benar-benar terbaik di antara semua buku yang pernah gue baca selama gue hidup. Siapa lagi kalau bukan Nyai Ontosoro. Seorang pribumi yang dijual oleh ayahnya untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, dijual kepada seorang Belanda sebagai, nggak usah gue sebutin lah. Kemudian instead of meratapi nasibnya yang udah kacau balau tadi, dia menempatkan diri sebagai murid terhadap suaminya. Dia belajar bahasa Belanda, dia belajar bahasa Melayu, belajar mengelola perusahaan, sampai akhirnya saat ada satu kejadian yang gak akan gue spoil, di mana Tuan Melema tuh semacam abandoning perusahaan dan keluarganya, Nyai Ontosoro tuh bisa step up dan bisa mengelola perusahaannya sebagai seorang pribumi, bisa membesarkan kedua anaknya seorang diri, dan dia bisa menjadi seorang Eropa tanpa menyentuh bangku pendidikan. Kayaknya nggak akan selesai kalau gue ngomongin karakter satu ini, karena memang sesuka itu gue sama karakter Nyai Ontosoro satu ini. Mungkin memang harus gue persingkat dengan statement gue yang tadi sih. Nyai Ontosoro adalah satu karakter pendukung terbaik di dunia literasi sepanjang perjalanan gue membaca ini. Seriusan. Oke, next mungkin gue mau ngomongin bagian favorit gue dalam Bumi Manusia satu ini, tanpa spoiler tentunya. Yang pertama jelas aspek peradilan dalam ceritanya, di mana Mingke, Nyai Ontosoro dan sebagainya sebagai pribumi melawan pengadilan putih orang-orang Eropa. Itu bisa diimajinasiin sendirilah sebagaimana bagusnya, sebagaimana melawannya. Andai video yang gue bikin tuh bukan tipe-tipe video yang non-spoiler, mungkin gue bisa ngobrolin buku satu ini lebih jauh lagi sih. Terutama aspek tadi gitu. Bagian kedua yang gue suka adalah bagian aspek budayanya, terutama mungkin di puncaknya tuh di adegan pernikahan. Kemudian aspek lainnya gue juga suka bagian relationship antara si Mingke dengan berbagai karakter yang ada. Itu juga payoff-nya di scene pernikahan. Dan ya mungkin itu aja sih. Selebihnya kalian bisa baca sendiri. Bumi Manusia karya dari Pram. Setelah menutup bukunya gue sempat mikir gitu ya, kenapa buku sebagus ini, sesempurna ini pernah dilarang untuk diedarkan? Ya gue tahu sih, karena unsur perlawanan dalam buku satu ini memang cukup berasa. Tapi memang gak bisa dipungkiri gitu, karya dari Pram yang hampir setengah masa hidupnya dihabiskan di dalam penjara, karya-karyanya tuh bebas, berhasil menembus kekangan jeruji yang menahannya. Gila sih, gue gak expect buku satu ini, karya satu ini lahir dari dalam penjara gitu. Yang jelas gue sama sekali gak menemukan kekurangan dalam buku satu ini. Salah satu buku terbaik yang pernah gue baca, pastinya. Gak cuma di antara buku-buku Indonesia yang pernah gue baca, tapi keseluruhan buku yang pernah gue baca. Salah satu yang terbaik, seriusan. Buku setebel ini gue baca lumayan cepet, cuma 3 kali sesi baca kalau gak salah. Dan itu pun mengalir langsung kayak, tiba-tiba habis
berapa ratus halaman gitu. Bener-bener nggak bosan sama sekali. Gue dibikin nyengir-nyengir sendiri, baik dari aspek komedik maupun aspek romance yang bikin gue mau banting bukunya dari dua karakter Minke dan Analis tentunya. Gue bisa dibikin kesel akan semua aspek penindasan yang diterima oleh pribumi dalam buku satu ini, dibikin respect sama berbagai bentuk perjuangan dalam bukunya, dibikin tegang dalam aspek persidangan, emotional roller coaster men, seriusan. Dan tentunya puncaknya, gue bisa dibikin nangis waktu menutup bukunya. Wah, apresiasi tertinggi dari gue dari Sudut Koma untuk Bumi Manusia karya dari Pramudia Anantatur. Pak, karyamu megah pak. Tentunya nggak usah dijelasin lagi, gue sangat highly recommend buku satu ini. Dan mungkin gue harus cepet-cepet hunting sisa bukunya ya, karena udah dijamin suka sama sisa bukunya. Dan kayaknya harus cepet-cepet sih, karena akhir-akhir ini tuh gue sempet dengar kalau bukunya udah mulai susah dicari lagi. Padahal katanya mau sepanjang tahun dicetak ulang kalau nggak salah. Sekali lagi dalam rangka 100 tahunnya Pram tadi. Semoga gue bisa melengkapi koleksi ini sebelum bukunya benar-benar hilang lagi dalam edisi yang sama tentunya. Dan gue juga menyarankan agar kalian segera nyari bukunya. Jadi ya mungkin itu aja pembahasan dari salah satu karya terbaik yang pernah gue baca dan senangnya dari Indonesia. So ya, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobe Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.